Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat lebih jauh nih, fokus ke bagian kelima dari sumber Anda. Kita mau bedah lanskap blitzscaling yang lebih luas. Jadi nggak cuma soal Silicon Valley atau startup teknologi aja gitu ya. Kita mau cari tahu ini strategi tumbuh super cepat tuh muncul di mana lagi sih? Terus gimana adaptasinya di sektor atau negara lain? Apa artinya ini semua? Ternyata kan prinsipnya bisa ada di fashion, energi, bahkan kampanye politik loh. Betul sekali. Ini nunjukin kalau inti dari blitzscaling itu yaitu tadi ngejar kecepatan dibanding efisiensi pas lagi nggak pasti situasinya. Itu penerapannya universal banget. Jadi emang bukan cuma buat software atau aplikasi aja. Wah, menarik banget ini. Nah, terus gimana caranya strategi yang biasanya kita kaitkan sama dunia digital ini kok bisa jalan di industri fisik? Misalnya gaya fashion tadi. Ya, prinsip dasarnya sih sama aja ya. Kecepatan itu jadi yang utama. Coba lihat Zara deh. Mereka itu bisa loh, dari desain sampai barangnya ada di toko cuma butuh sekitar 2 mingguan. Wah, 2 minggu. Bukannya biasanya lama ya? Iya, rata-rata industri lain tuh bisa 6 bulan loh. Jauh kan bedanya? Nah, yang menarik lagi nih, mereka itu produksinya sebagian besar malah di Spanyol, dekat markasnya, bukan di Asia yang katakanlah ongkosnya lebih murah. Oh iya, itu kan kalau dipikir-pikir kayaknya nggak efisien ya dari sisi biaya produksi biasa. Tapi pasti ada alasannya dong. Tepat. Jadi, pengorbanan biaya produksi itu kebayar lunas sama kecepatan dan kelincahan mereka. Mereka jadi bisa cepet banget nanggapin tren baru, terus resiko barang nggak laku jadi kecil. Ujung-ujungnya malah untungnya tinggi. Ini contoh bagus gimana blitzscaling tuh bisa, gimana ya, memutarbalikan logika efisiensi biasa demi kecepatan masuk pasar. Masuk akal. Dan kayaknya prinsip yang mirip, ambil resiko besar demi cepat, ada juga di sektor energi ya. Saya ingat contoh Chesapeake Energy itu, yang pakai fracking. Betul sekali. Mereka itu dulu agresif banget nyewa lahan buat ngebor. Fokusnya lebih ke seberapa cepat bisa nguasain area potensial. Bukan, soal mastiin dapat harga sewa paling murah dulu. Ini nunjukin mentalitas blitzscaling banget. Berani taruhan besar, gerak cepat di tengah ketidakpastian. Bahkan di industri berat kayak energi gitu. Oke. Jadi jelas ya, blitzscaling nggak cuma buat teknologi. Nah, terus soal tempatnya nih. Kita kan sering dengarnya Silicon Valley terus. Tapi kata sumber Anda, ada tempat lain juga yang jadi pusatnya ya? Tentu saja, Tiongkok itu sering banget disebut negeri blitzscaling. Faktornya banyak sih. Pertama, pasar domestiknya gede banget. Terus orang pakai HP di sana udah tinggi banget penetrasinya. Ekonomi juga tumbuhnya cepat. Dan yang penting juga, persaingan antar perusahaan di sana itu wah keras banget. Jadi ya mau nggak mau harus cepat kalau mau menang. Oh, jadi justru persaingan ketat itu yang memacu ya? Bukan cuma karena pasar yang besar aja? Presis. Persaingan itu maksa mereka nggak cuma cepet, tapi juga tangguh banget operasinya. Ditambah lagi, ekosistem pendukungnya kayak manufaktur, logistik itu juga gampang banget di-scale up. Ya kita lihat aja raksasa kayak Tencent sama WeChat-nya, atau Alibaba. Malah, dalam beberapa hal, kecepatan inovasi sama adaptasi di Tiongkok itu mungkin udah ngalahin Silicon Valley loh. Wow. Tapi ya bukan cuma Tiongkok. Ada juga pusat lain, kayak Stockholm, tempatnya Spotify lahir. Terus India ada Flipkart. Di Amerika Latin ada Mercado Libre. Israel juga kuat kan teknologinya. Masing-masing punya tantangan sendiri. Misalnya infrastruktur pendukungnya mungkin belum sematang di AS atau Tiongkok. Tapi ya peluangnya juga unik. Menarik. Nah, kalau kita geser sedikit nih, gimana sama dunia non-profit atau gerakan sosial? Bisa nggak sih mereka pakai taktik tumbuh agresif kayak gini? Kan tujuan mereka bukan cari untung ya? Bisa banget, relevan kok. Cuma ya ukurannya beda. Bukan pendapatan, tapi mungkin jumlah orang yang dibantu atau dampak sosialnya gitu. Contoh yang sering disebut itu kampanyenya Presiden Obama tahun 2008. Mereka tuh pinter banget pakai teknologi. Kayak platform MyBO itu, yang bikin pendukung bisa bikin acara sendiri, galang dana sendiri. Jadi gerakannya terdesentralisasi tapi terkoordinasi cepet banget. Mereka manfaatin jaringan yang udah ada. Oh, jadi teknologinya itu alat buat nge-skill dampak sosialnya secara cepat gitu ya? Ada contoh lain mungkin? Ada, misalnya Dress for Success. Itu kan organisasi nirlaba ya.
Mereka pakai model rujukan dari mitra sama relawan buat jangkau lebih banyak perempuan, jadi nggak perlu keluar biaya operasional gede. Terus mereka juga pakai model kayak waralaba gitu buat buka cabang di banyak kota. Jadi layanannya bisa nyebar luas walau sumber dayanya terbatas. Ini adaptasi cerdas dari prinsip skalabilitas sih. Oke. Nah, sekarang kita balik posisinya. Gimana kalau kita ini pemain lama, udah mapan, terus tiba-tiba muncul pesaing baru yang pakai strategi blitzscaling? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, sumber Anda itu ngasih beberapa pilihan utama sih. Pertama, ya bisa aja pilih buat mengabaikan mereka. Terutama kalau kita nilai ancamannya itu bukan blitzscaling beneran. Atau mungkin pasar kita emang nggak cocok buat cara main kayak gitu. Siapa tahu kan cuma sesaat. Oke, abaikan itu satu opsi. Terus? Kedua, bisa juga bergabung sama mereka. Biasanya sih lewat akuisisi ya, kayak waktu Walmart beli Jet.com buat nguatin e-commerce-nya. Tapi ya jelas, ini opsinya mahal dan risiko bentrok budaya antar perusahaannya juga gede. Ya juga ya. Nah, kalau gabung bukan pilihan, ada opsi lain? Opsi ketiga? Layanan konsultasi sama solusi bisnis yang kompleks. Atau toko buku independen sekarang. Mereka kan nggak bisa lawan harga atau kecepatan Amazon ya. Jadi mereka fokus bangun komunitas, bikin acara, kasih rekomendasi personal, sesuatu yang susah ditiru sama raksasa online yang fokusnya cuma skala sama harga. Oke, jadi jelas ya. Intinya, blitzscaling ini ternyata jauh lebih luas dari sekedar fenomena startup teknologi di California. Ini udah jadi semacam pola pikir dan strategi global yang bisa diadopsi di mana-mana. Beda industri, beda wilayah, bahkan buat non-profit sekalipun. Mengubah cara persaingan di banyak tempat. Tepat sekali. Dan memahami cakupan yang lebih luas ini jadi penting banget sekarang. Karena tuntutan buat gerak cepat, buat adaptasi, buat bisa tumbuh di tengah ketidakpastian, itu udah jadi kebutuhan universal. Kemampuan buat merespons dengan lincah itu jadi kunci. Gak cuma di bisnis, tapi ya di banyak aspek kehidupan masyarakat juga. Sip. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan di rumah. Kalau prinsip blitzscaling ini makin nyebar ke seluruh dunia, ketemu sama budaya kerja yang beda, etika yang beda, regulasi yang beda, kira-kira tantangan etika atau mungkin dampak sosial baru apa yang bisa muncul? Terutama dari strategi yang intinya tumbuh secepatnya dengan segala cara ini, tapi dalam konteks-konteks yang baru itu. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.